Gimana Kenapa Bang? kenapa saya sepakat, Bang? Karena kalau kita bawa kepada konsep predestinasi, konsep penetapan Tuhan, itu memang sudah diatur atau direncanakan oleh Tuhan. Memang sebelumnya jauh hari. Jadi Segala segala kita sesuatu itu segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Tuhan ya. penetapan oleh Tuhan. Oke, berarti kalau ada seseorang yang mau berzina itu sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa orang itu berzina gitu ya. Begini, Bang, begini. Jadi kalau Mana? konsep soal seperti itu, saya melihatnya bahwa Tuhan tidak menghendaki namun mengizinkan. Jadi ada dua konsep bahwa kalau Tuhan menghendaki dan Tuhan mengizinkan. Itu saya yang ngomong Bang. Berarti Abang sepakat dengan saya. Begini, Bang, saya Nah, saya setuju kalau iblis itu diizinkan Tuhan untuk menyalibkan Yesus. oke, berarti Tetapi kalau kehendak kita siapa? Berarti kita kehendak berbicara soal ini kehendak, Bang, biar enak kita Bang. oke, oke. Berarti siapa ya yang menginginkan atau berkehendak supaya Yesus itu dibunuh dan disalibkan? Kalau saya katakan bahwa itu Tuhan, Oke, Tuhan. Baik, baik. Berarti Tuhan berkehendak supaya orang-orang itu menyalibkan dan membunuh Yesus gitu ya. ya Tuhan Oke, baik. menghendaki itu. Baik. Tuhan menghendaki. Berarti ketika Yesus keluar dari air di Sungai Yordan ketika baru dibaptis, lalu ada suara yang terdengar dari surga, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia, begitu bunyinya aslinya. Ya, Tetapi ya. karena kehendak Bapa adalah supaya Yesus dibunuh dan disalibkan, berarti firman-Nya itu harus begini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, bunuhlah dia gitu ya. Wah, enggak begitu juga konsepnya, Tadi Bang. kata Abang Bapa di surga yang menginginkan supaya anaknya dibunuh dan disalibkan. Ya memang itu rencananya, Bang, dari sananya. Iya, berarti Bapa di surga menginginkan supaya manusia membunuh Yesus gitu kan? Ya, Oke. memang Yesus datang untuk mati, Bang. Kita harus sepakat itu. Bang, juga bukan ke situ, Bang. Berarti Bapa di surga menginginkan supaya orang-orang itu membunuh Yesus, betul? Ya, ya, Oke. Bang. Berarti ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya, ketika mereka menyalibkan Yesus, berteriak salibkanlah dia. Berarti aktor intelektualnya itu adalah Bapa di surga, betul? Ya itu sudah dari kehendak Bapa. Oke, berarti Bapa di surga lah yang ada di balik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini yang menyalibkan Yesus, betul? Itu seizin Tuhan, Bang. Sekali lagi seizin Tuhan. Jadi Kehendak bukan? ya Tuhan menghendaki Yesus mati. Tapi sebagaimana manusia itu melakukan sesuatu yang buruk kepada Yesus, Tuhan mengizinkan itu, Bang. Berarti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Saya sepakat kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Baiklah, kehendak Tuhan. Nah, berarti kalau begitu, karena mereka telah melaksanakan kehendak daripada Bapa di surga, berarti mereka itu adalah tim suksesnya, betul nggak? Wah, tidak bisa dibilang gitu juga, Bang. Tapi kan kehendak. Begini bang, kalau abang saya suruh untuk melaksanakan sesuatu, membunuh Yesus, lalu abang melaksanakan apa yang saya suruhkan itu, berarti Anda mendapatkan penghargaan nggak dari saya? Dapat penghargaan. Kok dapat penghargaan, Bang? Loh, kan abang sudah melaksanakan apa yang saya suruh, yang saya inginkan. Tidak ada. Begini, Bang. Begini. Tidak ada perintah dari Yesus itu dari Bapa untuk para ahli Taurat, orang Farisi itu menyalibkan Yesus. Tapi kan Tidak ada kehendak perintah Bapa itu bang, sekalipun. kehendak Bapa di surga itu kan. Iya, kita sepakat kehendak Bapa.
tetapi tidak ada perintah secara langsung. Oke, kalau barang siapa yang melakukan kehendak Bapa di surga, maka dia orang benar atau orang salah? Dia orang benar. Oke, ahli-ahli Taurat melaksanakan kehendak Bapa di surga, betul? Itu kita tidak bisa ke sana, Bang. Tidak bisa ke sana. Katanya pembunuhan terhadap Yesus kehendak Bapa di surga, gimana? Iya, Ah, mereka melaksanakan pembunuhan itu berarti melaksanakan kehendak Bapa di surga, betul? itu seizin Bapak, Bang. Ah, balik-balik lagi abang ke seizin. Ya udah bang, dibawa dulu. Abang pun belum jelas. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Kalau ada seorang ayah mengajarkan anaknya berjalan, kehendak ayah itu apa? Supaya anak bisa berjalan. Itu kehendak dia. Tetapi kalau anaknya itu jatuh, lecet sikutnya atau terkilir dengkulnya, itu bukan kehendak Bapak itu sendiri. Kalau Bapak itu menghendaki supaya anaknya itu jatuh, terkilir, terus ininya lihat, berarti Bapak tersebut memang sudah tidak waras. Tetapi kalau Bapak tersebut mengizinkan itu terjadi, artinya jatuhnya itu tidak lebih penting daripada anak tersebut bisa jalan. Saya heran dengan kalian, apakah kalian ini kurang makan ikan atau bagaimana ya? Gini, menghendaki sesuatu terjadi dengan mengizinkan atau merelakan sesuatu terjadi, itu sesuatu yang berbeda. Kalau saya punya anak yang belum bisa jalan, kalau saya tidak mengizinkan dia jatuh, dia nggak jalan-jalan itu nanti sampai anu pun nggak bisa jalan-jalan dia. Nggak boleh jalan, nanti jatuh. Saya gendong aja. Maka anak tersebut tidak akan pernah bisa jalan karena orang tuanya tidak mengizinkan, merelakan anak itu jatuh. Namanya bayi belajar jalan pasti jatuh. Sama kayak kita dulu waktu zaman kita belajar naik sepeda, jatuh kita. Betul nggak kita jatuh? Tapi diizinkan atau direlakan itu terjadi. Bukan kita jatuh. Tentu itu bukan kehendak sang ayah. Anak tersebut jatuh atau ininya terkilir. Bukan kehendak dia itu. Tapi itu dibiarkan terjadi. Direlakan terjadi. Begitu. Karena apa? Karena keinginan untuk bisa berjalan, tujuannya itu jauh lebih besar ketimbang jatuhnya itu. Seperti itu. Makanya saya sudah menjelaskan berkali-kali, tapi tidak tahu ya kenapa apakah orang itu males nonton atau bagaimana begitu ya. Apakah karena saya membiarkan orang-orang seperti Rudi, Iskariot, Bom-Bom, RK dan kawan-kawan ini terus-menerus menebarkan ke ini aja. Makanya kadang-kadang harus saya ini teman-teman, harus saya berikan pengertian terus. Seperti itu. Jadi teman-teman, di dalam peristiwa penyaliban tersebut memang ada kerelaan, ada keizinan, mengizinkan itu terjadi. Diizinkan anaknya, sang Mesiasnya itu dianiaya, direlakan begitu. Bahkan sampai dibunuh. Seperti itu. Nah, tetapi keinginan membunuh itu datangnya dari siapa? Keinginan untuk membinasakan sang Mesias itu datangnya dari siapa? Tentu dari si jahat. Begitu loh.
Nah, setelah mereka berhasil membunuh sang Mesias, apakah sang Mesias mati terus-terusan? Tidak bangkit? Nah, kalau tidak bangkit berarti setan menang. Kalau tidak bangkit. Tetapi pada hari yang ketiga sang Mesias bangkit. Nah, disitulah setan dikalahkan. Begitu. Sama seperti itu, perumpamaan itu dibandingkan dengan peristiwa Yusuf di dalam Kejadian pasal ke 39-40 itu, antara-antara itu ya. Bagaimana saudara-saudara Yusuf menjahati Yusuf. Nah, ketika saudara-saudara Yusuf menjahati Yusuf, apakah kegiatan menjahati Yusuf itu Tuhan dalangnya? Tentu tidak. Karena rencana jahat, kejahatan itu datangnya tetap dari iblis. Tetapi sekalipun Yusuf dijahati oleh saudara-saudaranya dan diizinkan oleh Tuhan itu terjadi, apakah pada akhirnya yang menang itu adalah saudara-saudaranya? Tidak. Memang pada detik itu saudara-saudaranya merasa menang. Karena Yusuf sudah disingkirkan dari keluarga Yakub. Tetapi pada akhirnya, dikatakan di situ apa? Pada akhirnya Yusuf menjadi orang besar. Dia menjadi pembesar di Mesir. Justru melalui Yusuflah maka seluruh bumi pada waktu itu mendapat makan. Seperti itu. Makanya Yusuf berkata, engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Iblis merencanakan kejahatan kepada Yusuf untuk melenyapkan Yusuf, tetapi Tuhan juga punya rencana. Rencananya beda, pasti beda, nggak mungkin sama. Masa rencana setan sama Tuhan sama? Kalau sama berarti Tuhan sama setan itu tim. Mereka tim kerja. Makanya justru di situ terjadi tumbukan antara rencana iblis untuk melenyapkan Yusuf, membunuh Yusuf, menyingkirkan Yusuf, dengan rencana Tuhan untuk membuat Yusuf menjadi orang besar. Begitu loh. Nah, di dalam peristiwa penyaliban juga sama. Terjadi pertentangan. Begitu loh. Terjadi baku hantam antara rencana jahat setan untuk membinasakan sang Mesias dengan rencana Bapa di surga untuk membangkitkan sang Mesias. Makanya pada akhirnya sang Mesias bangkit dan menang. Kebangkitan itulah kemenangan sang Mesias. Seperti itu. Kalau nonton sepak bola, jangan ditonton 45 menit. Setelah 45 menit Anda simpulkan, nggak boleh begitu. Lihat di akhirnya gimana. Seperti itu. Kalau masih nggak paham lagi, sebenarnya tugas teman-teman loh. Kalau saya lagi yang menjawab, ya gimana? Nanti gini terus. Coba silakan. Kita tidak tahu seperti saya bilang tadi ya, apakah karena mereka malas nonton video saya atau karena mereka ini kebanyakan nonton Rudy sama RK begitu. Akhirnya jadi seperti ini. Coba silakan, yuk. Kalau yang apa belum kelar atau mau ditanya lagi, coba silakan. Kita kasih naik ada Mazmur 121 ya, silakan. Silakan Mazmur 121. Ya. Selamat siang. Ya, apakah Anda kemari untuk membela-bela atau untuk sepakat dengan saya atau untuk kontra?
Sedikit Bang Edis ya, sebenarnya kalau kita baca Alkitab, apa yang dibilang Edis ada benarnya, tapi apa yang dibilang dari pihak semuanya kedaulatan di tangan Allah itu ada benarnya. Jadi sedikit ya, Bang Edis ya. Silakan. Ya memang untuk awam sebenarnya ini Bang Edis, karena dimanapun berkhotbah atau pendalaman Alkitab, memang nggak pernah terucap di gereja masalah ada jasa iblis gitu loh. Jadi kesimpulan Sebentar. kita Apakah menurut Pak Mazmur iblis berjasa? campur tangan ada. Karena apa? Itu kan namanya untuk Bukan. membunuh itu, menganiaya, tentukan itu dari iblis gitu loh. Iya, berarti iblis berjasa. Iya, makanya kan saya bilang itu dua-duanya benar apa yang kita perdebatkan. Kalau yang ketat istilahnya keket dia bilang itu udah dinubuatkan, ada benarnya juga. Ya, saya menyimak udah berapa kali ini, udah lama di mana-mana juga. Ini aja yang diperdebatkan, jujur saya keliling ya. Dan saya juga namanya semua apologet muslim yang tenar itu, nama saya ini udah dikenal dan saya tidak pernah begitu naik, pasti dihormati karena saya mengikuti Yesus. Tentu apapun kata mereka awal-awalnya naik ke 3 kali, mereka adem Oke, semua. baik. Jadi menurut Pak Mazmur, siapakah yang menginginkan atau berkehendak supaya Yesus Sang Mesias itu dibunuh dengan cara disalibkan? Tapi begitu saya jawab nanti jangan langsung diturunkan ya, biar Oke. gantian kita ngomong. Ya tentu ada jasa iblis karena Jangan bilang jasa Yudas dulu, jangan bilang jasa dulu biar kita nggak membahas sesuatu yang belum waktunya. Gini, Oh ya. ada suara ini, apakah ada suara speaker atau bagaimana? Balik lagi ke sini suaranya. Oh tak matiin aja speakernya ya, tadi Bluetooth sih lagi nyanyi, dimatiin aja Ya, speakernya coba yang dimatikan Bluetooth dulu, ya. coba dimatikan dulu. Udah aman enggak dimatiin? Cek 1 2 3. Ayo, udah aman. Saya sekarang. matiin aman enggak? Aman, oke. Oke, Pak Mazmur. Menurut Anda, siapa yang berkehendak atau menginginkan supaya Yesus itu dibunuh dengan cara disalibkan? Diulangi lah Edis, tadi pas saya matiin Bluetooth nggak ada suaranya, baru ada suara. Sekarang udah ada suaranya? Udah, iya tadi masuknya baru ada suara, tadi pas matiin nggak ada. Oke. Siapakah yang berkehendak atau menginginkan supaya Yesus disalibkan? Iya, kalau saya jawab nanti baru saya ngobrol ya, ngomong ya, dikasih waktu ya. Nah, ada iblis sesuai ayat Alkitab ya. Oke, kalau iblis berarti kita di sini tidak usah berdebat lagi. Nah kan tadi maksud saya, jangan dipotong, maksud saya tadi kita harus menjelaskan ke golongan mereka ya. Gak usahlah ke kita berdebat masalah siapa si apalagi kita itu RK bom apa siapa ya. Maksud saya ya memang, tapi untuk menjelaskannya banyak orang Kristen itu enggak iya gitu, tapi enggak dijelaskan mendetail mulai dari perjanjian lama itu. Maksud saya tetap juga harus tetap kita mengingat bahwa itu semua seizin dan kedaulatan dari Allah Bapa gitu loh, harus mendetail. Maksud saya ya kadang kan saya juga ikut panas kalau saya menaik sekali-sekali itu juga kayak grum-grum yang berkelas. Maksud saya kalau menjawab itu kepotong-potong, jadi dipermainkan. Jadi makanya saya bilang tadi, saya udah naik semua itu, mau siapa itu yang apologet yang kesohor semua, mau Juma, mau Rasid, mau Ustadz PI, semua itu loading itu. Saya naik, ya saya tunjukkan saya sebagai Kristen pengikut Yesus gitu loh. Karena Oke, memang baiklah. Saya pikir tadi Pak Mazmur mau berbeda dengan saya. Kalau Pak Mazmur sudah mengatakan itu keinginan iblis, berarti kita tidak perlu lagi diskusi. Atau jangan-jangan Pak Mazmur punya pemahaman bahwa itu juga kehendak Bapa di sorga.
Iya, banyaknya kan ini simpang siur itu karena ada bilang berjasa, berjasa, berjasa. Tentu kan lah Edis bilang, ya tentu namanya berjasa dapat hadiah dong. Ya namanya udah membunuh ya bukan neraka ya upahnya ya. Maksud saya gitu, dapat hadiah gitu, dapat namanya berjasa kalau kehendak Bapak kan gitu tadi. Oke lah, berarti kayaknya sepakat kok. Ya, Pak Mazmur. Oke, kalau begitu saya turunkan ya. Mau diperdalam sebenarnya. Oke lah, nggak Oh apa-apa. iya, karena sudah sepakat. Oke, saya turunkan dulu. Ya, saya turunkan. Oke, Immanuel. Yuk, silakan Immanuel. Panjang ya teman-teman ya, nggak apa-apa lah. Ya, silakan. Immanuel. Aduh, pas lagi break makan nih Bang, lagi rame. Nanti Oke, aja. baik, saya turunkan dulu ya Bang ya. Oke. Coba siapa teman-teman siapa? Bom-bom naik, bom-bom mana berani naik. Orang didatengin ke channelnya aja dia masih mau cari ke channel lain kok. Kalau nanti didatengin ke channelnya bahas itu, nanti dia suruh ke channel lain. Nah nanti dari channel lain itu nanti ke sana lagi, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Gitu terus. Coba ya silakan. Edi Manurung, ya silakan Edi Manurung. Halo Edi Manurung. Halo Edi Manurung. Ya, silakan Pak Edi Manurung. Sebentar, saya buka kamera dulu ya. Ya. Halo? Oh, ini saya buka kamera kok. Ini Oke, sama- sudah kok. Sekarang sudah kelihatan. Ya, gimana? Horas. Ya, gimana? Apakah mau kontra dengan saya atau mau setuju? Kalau mau setuju langsung saya turunkan aja ya, karena kita biar Bukan, fair maksud ini saya ya kayak gitu. Pak Mazmur tadi itu salah, bukan karena iblis gitu loh. Pas Mazmur tadi yang saya tanggapi. Jadi salah satu waktu orang Yahudi itu berniat mau menyalibkan Yesus, contoh waktu Yesus menghidupkan Lazarus kan, begitu orang itu kepanasan. Waduh, kita udah ada lagi nih yang jadi apa namanya, jadi Tuhan seperti itu. Jadi orang itu ingin membunuh Yesus. Jadi bukan karena iblis gitu loh, Lady. Bukan, maksudnya siapakah yang menginginkan atau menghendaki supaya Yesus Sang Mesias itu dibunuh dengan cara disalibkan? Sebenarnya kalau menurut saya itu bukan menghendaki, karena ada sesuatu yang lain masa itu, artinya menduakan ya manusia, gimana ya untuk ininya ya. Karena Tuhan memunculkan agak lain gitu loh. Jadi dia menciptakan mujizat, menghidupkan orang mati, memelihara orang buta gitu. Karena sebelumnya itu belum ada seperti itu. Jadi pokoknya orang itu ingin melenyapkan Yesus begitu. Jadi tidak ada yang menginginkan supaya Yesus disalib. Yang menginginkan sih ada. Jadi Siapa yang menginginkan itu? Yang menginginkan itu yang orang Yahudi itu. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Iya, Oke. betul. Di balik mereka siapa? Kalau kita bicara dalam dunia kerohanian.
Di balik mereka, maksudnya gimana ladies, gimana? Maksudnya kalau kita bicara dunia tak kasat mata atau Iya. dunia roh, yang di balik mereka itu siapakah? Roh Kudus kah? Bapa di sorga? Atau roh jahat atau iblis? Jadi gini, sebenarnya sebelumnya di perjanjian lama udah dibuatkan, akan lahir seorang Mesias, akan mengalami begini. Sebenarnya semua udah dibuatkan gitu. Jadi yang menginginkan supaya Yesus disalib adalah nubuat. Bukan nubuat, tapi semuanya udah diberitakan dulu, karena memang kehadiran dia itu nggak disukai orang. Itu Iya, yang disukai orang pada masa jadi yang itu. menginginkan supaya sang Mesias itu dibunuh dengan cara disalib, itu adalah yang menginginkan itu adalah perjanjian lama. Yang tidak menyukai kehadiran Yesus, yang tidak menyukai keilahian Iya, Yesus. siapa yang tidak menyukai Yesus itu? Iblis atau Allah Itu Bapa di tadi. sorga? Itu tadi rombongan orang Yahudi itu yang menyalibkan itu. Iya, di balik mereka itu iblis atau Bapa di sorga. Bukan Bapak di sorga, bukan iblis, tapi orang itu berhati iblis gitu loh. Jadi beda iblis dengan berhati iblis. Jadi kalau saya berhati iblis, beda itu dengan iblis gitu loh. Oke, berarti yang menginginkan atau yang merasuki Yudas untuk menjual Yesus, berarti yang merasuki adalah diri mereka sendiri, gitu ya. Berarti iblis itu nggak Iya, ada, berarti betul. iblis tidak ikut, nggak ada ininya, campur atau apa namanya andilnya nggak ada ya. Pokoknya orang itu dirasuki iblis lah. Tadi katanya bukan iblis, sekarang iblis. Jadi beda kan. Atau gini aja dah, Pak Lai Edi Manurung. Udah Iya. pernah baca Alkitab dari Matius sampai Yohanes, sudah dibaca sampai habis? Sering banget. Bukan, sudah jadi habis kalau dibaca? Ya nggak habis sih, cuma Oke, dihabisin sering dulu banget baca. ya. Baik, dihabisin dulu. Oke, kalau sudah habis nanti datang lagi. Oke ya. Mohon maaf ya, saya turunkan dulu. Jadi memang teman-teman yang kebanyakan ini orang-orang ini kadang kebanyakan ininya loh teman-teman. Belajarnya itu nanti dulu, debatnya dulu gitu loh. Cobalah teman-teman ya, coba ya, baca dulu lah. Jangan ketika saya menghadapi RT 6 itu kebanyakan begitu. Pokoknya saya pengen debat dulu. Masalah itu nanti saya pelajari belakangan. Jangan gitu teman-teman. Makanya saya pernah ngomong ya, saya itu males kalau membahas Alkitab sama orang yang nggak pernah selesai baca Alkitab. Menurut saya itu kayak seperti buang-buang waktu gitu loh. Kalau Anda sekali udah pernah baca, itu udah lebih mending lah. Seperti itu. Selesai dulu baca sekali begitu. Oke, Immanuel udah naik lagi. Nampaknya tadi habis makan, sekarang udah mungkin udah ini lagi. Silakan, Immanuel. Ya, Ya, silakan Immanuel, nyalakan kamera dulu. ya udah. Belum kelihatan, Bang. Udah dengar, Bang? Kamera, Bang, Simpan maksud tuh. saya. Oh, sebentar. Simpan. Oke. Oke. Kalau dari nama udah jelas Kristen ya, Bang ya? Iya, Bang. Oke, iya Bang. Hal kontra apa yang mau Abang utarakan, Bang? Bukan tentang penyalipan. Kalau penyalipan saya setuju ya. Tapi yang abang diksi yang 3 Tuhan itu loh, Bang. Oke, silakan Bang. Berarti kalau penyaliban Jadi itu sebenarnya saya mengerti. tidak, kalau penyaliban itu Saya setuju. Abang setuju. Terus yang apa lagi yang Iya. setuju, Bang? Selain penyaliban. Yang apalagi? Yesus punya Tuhan setuju atau tidak, Bang? Itu penyaliban. Ya, setuju. Yesus setuju. punya Tuhan, Karena setuju. bagi saya ketika kita sebut Yesus itu kan nama Yesus itu diberikan sebagai jati diri dia manusia, ya wajar dia punya Tuhan juga. Oke. Terus yang tidak setuju yang mana, Bang? Yang 3 Tuhan itu. Diksi 3 Tuhan. Iya. Oke, silakan Bang. Jadi menurut Abang gimana, Jadi, Bang?
menurut saya yang paling tepatnya, ini mungkin untuk Bang Edis, gereja secara umum ya, yang Tritunggal sudah menyepakati bahwa yang ada hanyalah satu Tuhan, tapi tiga pribadi, tiga penjelmaan pribadi, Bang. Jadi tiga pribadi, satu hakikat Tuhan. Itu yang sudah disepakati, Bang. Oke, Jadi baik. tidak kurang tepat bagi saya kalau bilang tiga Tuhan. Karena begini, bisa saya dulu nanti ya. Ya, silakan Bang. Pertama begini Bang, karena saya melihat, saya mengerti sih maksud Abang tiga Tuhan, dalam arti kan pribadi itu juga satu sosok, kan begitu ya. Tapi dengan memakai nanti Abang memakai kata tiga Tuhan, jadi itu menjadi sebuah celah kesalahpahaman, karena masyarakat kita ya itulah seperti itulah yang Abang alami kan, tidak menerima gitu kan. Karena memang pun di surga nanti di Yohanes kan memang jelas juga ada tiga kesaksian, betul kan Bang? Bapa, Putra, Yesus dan Roh Kudus, kan ada ketiga kesaksian itu kita kan. Gitu. Tapi paling tepat kalau menurut saya, Abang pakai tiga pribadi Bang gitu, supaya jangan ketiga Tuhan ini menjadi celah ya. Seolah-olah kita politeisme, memang betul Abang jelasin bahwa kalau politeisme itu kan Tuhan yang beda dari Allah Bapa. Tapi supaya Abang mudah dipahami dan akhirnya lawan-lawan Abang tidak mencapai ya, tidak menyalahkan, memanfaatkan pengertian ini gitu. Jadi dan itu selaras dengan kesepakatan Bapak-bapak gereja bahwa akhirnya disepakati ya satu Tuhan tapi tiga penjelmaan pribadi. Dia menjelma menjadi pribadi Yesus yang berbeda. Dia menjelma menjadi Roh Kudus gitu. Mungkin itu aja sih dari saya gitu. Oke, baik. Kalau dari Baik. awalnya saya mendukung, saya bisa mengerti pemahaman Abang gitu. Baik, Oke Bang, baik. silakan. Baik Bang. Jadi begini Bang ya. Jadi bedanya saya dengan teman-teman yang lain itu beda gelanggang Bang. Jadi ada orang yang gelanggangnya itu petinju ya, dia tidak pakai kaki, tidak pakai dengkul. Kemudian ada juga yang gelanggangnya itu dia di ring UFC ya, dia pakai kaki juga begitu. Jadi beda kita, medan tempur kita beda. Gini Bang, kalau misalnya Abang ditanya seperti ini, saya umpama dulu ya, saya berusaha untuk biar Abang ngerti medan tempur saya. Gini, Iya, iya. apakah Yesus itu Tuhan? Iya. Ada nggak Tuhan lain selain daripada Yesus? Ada. Ada. Siapa? Ya Tuhan-Tuhan yang tidak dari Allah, ya seperti Allah yang mereka sembah itu animisme itu kan. Oh, bagi Kristen aja lah, bagi kekristenan saja, bagi orang Kristen. Menurut Abang, Tuhannya orang Kristen siapa? Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke. Yesus Tuhannya orang Kristen nggak? Iya. Oke. Apakah masih ada Tuhannya orang Kristen selain daripada Yesus? Ya gini, bisa dibilang tidak ada. Kenapa? Karena Yesus itu mewakili Bapa dan Roh Kudus. Makanya Oke. dia hanya menjadi Maksudnya begini, pribadi aja. apakah selain daripada Yesus masih ada Tuhannya orang Kristen? Ya enggak lah, kalau Tidak kita ada ngomong lagi. yang Berarti hanya Yesus saja ya? Yang benar ya. Hanya Yesus Iya. saja ya? Iya. Oke, berarti Bapa di surga bukan Tuhan bagi orang Kristen. Nah, bagi orang Kristen, Bapa di surga itu kan penjelmaan dari Yesus. Jadi ya Bukan, dianggap pertanyaannya Yesus bukan Bapa. masalah penjelmaan, Bang. Biar Abang ngerti medan tempur saya ya, biar Abang ngerti bagaimana cara saya bertempur. Gini, Bang. Bagi orang Kristen, apakah Yesus itu satunya Tuhan? Iya, bisa. Oke. Masihkah ada Tuhan lain selain daripada Yesus? Tidak. Tidak. Berarti Bapa di surga bukan Tuhan bagi orang Kristen? Bapa di surga itu sudah diwakili oleh Yesus. Jadi satu tetap mereka. Berarti Yesus adalah Bapa. Iya, secara hakikat. Kan ini betul. Bukan, Gitu. saya nggak Itulah bilang konsep. hakikat, Bang. Begini, apakah Yesus adalah Bapa sendiri? Tidak, secara pribadi tidak. Oke, berarti dua
person tadi. Pribadi. Dua person, Kalau iya. abang bilang person ya. Iya, person pribadi. Oke, person. Betul? Iya. Oke. Di luar Yesus, di luar person Yesus masih ada Tuhan nggak? Ya, Tuhan-Tuhan yang dari Bukan di inilah, Kristen. gitu kan. Jangan bilang Tuhannya orang. Ada Roh Di dalam Kudus. Kristen. Masih ada nggak? Roh Kudus. Ya, masih ada nggak, Bapak? Iya. Oke. Berarti kalau dihitung berapa? Betul, Bang. Kalau dihitung secara bahasa itu 3. Iya, makanya begini, Bang. Tapi Saya yang itu beda, sebenarnya Bang, gini. Iya, Oke, gini, oke, sebenarnya gini, Bang. Makanya begini. Kalau misalnya ya, teman-teman itu ngerti dengan keadaan saya begini. Saya itu ingin menjelaskan Tritunggal itu versi yang bisa dipahami dengan betul-betul benar. Begitu, bukan versi yang tidak ditanyakan. Gini, karena saya banyak melihat orang Kristen berdebat dengan tetangga sebelah, itu bukan menjawab apa yang ditanya. Yang ditanya ada berapa Tuhan, yang dijawab berapa hakikat. Bukan hakikat yang ditanya itu Tuhan. Begitu. Makanya saya tanya sama Bang, apakah Yesus Tuhan? Iya. Apakah Bapa di surga Tuhan? Iya, Tuhan. Ingat, saya tidak tanya hakikat ya. Saya tidak tanya hakikat. Yang saya tanya berarti ada berapa Tuhan? Iya. Nah, makanya Bang, sebenarnya kalau kita mau jawab itu, dijawab saja nggak apa-apa. Di situ ada 3 memang. Kita kalau berpikir secara logis ya, kita berhenti yang namanya membohongin diri sendiri. 3 itu. 3. Tetapi masalahnya begini, ini yang jadi masalah tuh begini. Yang dimaksud di dalam Alkitab sebagai avodah zahrah, sebagai penyembahan berhala, itu adalah penyembahan kepada otoritas yang lain. Penyembahan Iya, kepada tahu. ilah atau Tuhan yang Setuju. lain. Begitu loh. Makanya di dalam Alkitab, jangan ada padamu Allah asing. Begitu. Nah, apakah Yesus ini Tuhan yang dari luar Allah Bapa di sorga? Tidak, karena Yesus itu keluar dari Bapa di sorga. Dia pengejawantahan daripada Bapa di sorga. Makanya perbaktian, penghambaan diri kepada Yesus itu bukan merupakan avodah zahrah, bukan merupakan penyembahan berhala. Melainkan justru dengan cara demikianlah cara kita berbakti kepada Bapa di sorga. Cara kita mengenal Bapa di sorga adalah dengan perantaraan Yesus, dengan perantaraan Roh Kudus. Makanya barang siapa berbakti menghamba kepada Roh Tuhan, sejatinya dia menghamba kepada Bapa di sorga. Makanya Bang, saya tidak mau membuang 3-nya. 3-nya nggak saya buang. Dan 1-nya juga tidak saya buang. Nah, banyak penjelasan-penjelasan orang Kristen ketika berdebat dengan orang Islam, mereka membuang 3-nya itu. Bahkan tidak menjawab apa yang dijelaskan oleh Muslim. Makanya Bang, sebenarnya kalau seperti itu kesimpulannya, oke, baik, berarti Anda punya 3 Tuhan. Oke, untuk sementara kita nggak apa-apa ngikutin kesimpulan mereka. Makanya kita balik nih ke mereka. Nah, saya pakai ilmunya mereka itu. Kalau dengan cara demikian Anda berpikir, berarti Anda juga harus mengakui bahwa di dalam Al-Quran Yusuf itu punya 2 Tuhan. Nah, itu sudah sering saya balikkan kepada mereka. Begitu loh. Makanya kalau mereka mau berpikir seperti itu, makan gorengan 3 ngaku 1, mereka pun makan gorengan 2 ngaku 1. Begitu. Kalau teman-teman paham. Saya rasa abang paham, cuman memang masih banyak orang yang nggak paham. Nggak apa-apa, itu perlu proses. Untuk memahami itu perlu proses, Bang. Gini Bang, saya sangat mengerti sekali semua pikiran-pikiran tentang abang, karena saya mengikuti abang ya. Saya pun mengerti itu semua, gitu. Ngerti kok konsep abang. Cuman maksud saya, alangkah bagusnya konsep tentang 3 Tuhan yang abang jelaskan ini diselaraskan dengan konsep bapak-bapak gereja yang sudah kita sepakati bahwa tidak ada 3 Tuhan. Yang ada adalah 3 pribadi, 3 penjelmaan pribadi.
Karena kan firman Tuhan berkata, barang siapa menyembah aku, Yesus, dia menyembah Bapa. Berarti kan kita menyembah satu, itu udah menyembah tiga-tiganya, Bang. Jadi tetap satu gitu. Itu ya, itu aja sih dari saya, Bang. Intinya saya mengerti yang konsep Abang. Tapi untuk orang Islam mungkin bisa, tapi nanti ketika yang mendengar orang Kristen, tambah lagi orang-orang yang sangat sensitif negatif sama Abang, jadi mereka membelokkan, karena memang pemahaman masyarakat tahunya kita punya satu Tuhan, cuman punya 3 pribadi, satu hakikat Tuhan, 3 penjelmaan yang pribadi ya. Itulah menjadi pribadi yang Ya, berbeda. saya pun tidak menolak Jadi saya begitu, nggak Bang. oneness, saya tetap percaya Tritunggal Ya, itu. saya pun memang tidak seorang menolak Tritunggal. begitu, Bang. Begini, artinya ketiga pribadi tersebut, tiga-tiganya Tuhan, betul? Betul. Ah, Tapi berarti jangan bilang kalau- tiga Tuhan, tetap satu Tuhan. Nah, yang Karena itu hanya masalahnya begini, Bang. penjelmaannya. Ya, Karena juga masalahnya ada firman Tuhan yang berkata, mereka adalah satu. ya, tetapi yang dipertanyakan itu adalah berapa Tuhan di situ? Ada berapa Tuhan? Dia Ya, nggak tanya berapa ya, kalau hakikat. gitu- Kalau yang begitu ditanya tetap dijawab hakikat, satu Tuhan, Bang. iya, begini, Bang. Makanya oke, saya dengar. makanya biar teman-teman itu paham ya bagaimana, atau saya berpura-pura dulu supaya saya menjadi, supaya Abang ngerti gimana gimana rasanya di medan pertempuran yang saya alami gitu loh, Bang. Enggak, Bang. Jadi yang ditanyakan itu bukan berapa hakikat, tetapi yang ditanyakan itu berapa Tuhan, bukan berapa pribadi, enggak. Dia nggak tanya pribadinya, yang ditanya berapa Tuhan di situ. Makanya begini, Bang. Kalau orang bilang ada 3 kurios, kayaknya orang itu nggak masalah 3 kurios. Tapi kalau 3 Tuhan, masalah ini nanti gitu. Karena begini, Bang. Orang ini sudah berpikir sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi kalau ketika ngelawan arus, itu orang takut. Nah, saya tidak berpikir seperti itu, Bang. Saya ini orangnya berpikir tidak ngikutin kemauan orang banyak. Iya, oke lah. Gitu. Makanya saya menjelaskan lagi dengan lebih detail. Seperti itu. Ya. Oke lah, berarti letaknya di situ perbedaannya. Kalau saya sih pingin Abang menjelaskan tentang kekristenan itu, baik orang kepada Kristen sama orang Islam, ya dengan konsep satu hakikat Tuhan 3 pribadi, karena itu sudah kita sepakati. Tapi kalau versi Abang 3 Tuhan pun ya dengan Abang lanjutkan, saya setuju dengan Abang lanjutkan itu. Tapi tidak berhenti di situ, dilanjutkan dengan bahwa mereka adalah satu karena berasal kan dari seperti satu itu, Bang, Bapa. Tritunggal. Kan seperti Iya, itu Tritunggal. Mereka Iya. adalah satu. Begitu. Satu bukan berarti Yesus sama dengan Bapa di surga. Yesus itu adalah Bapa di surga itu sendiri, bukan seperti itu. Seperti Ya, itu, ya. Bang. Itu aja sih, Bang, yang mau saya tadi menaik, mungkin mau ngasih saran supaya kenapa Abang tidak pakai konsep yang sudah disepakati oleh bapak-bapak gereja, oleh sebuah Karena sebuah bukan umum itu yang ditanya. supaya tidak Karena ini, bukan itu yang ditanya. menjadi multitafsir gitu. Yalah, oke. Karena begini, Bang, orang Muslim itu bukan bertanya tentang berapa hakikat, tapi kan Abang yang jelaskan 3 pribadi 1 hakikat. Tres persona una substantia, itu bahasanya daripada Tertullianus, yang oleh Tertullianus konsep yang dia buat itu udah ditinggalkan sama dia, begitu loh. Nah, ketika Abang berdebat dengan orang Islam tidak tanya berapa persona. Kalau yang ditanya berapa persona, jawabannya 3, betul? Tapi mereka bukan tanya berapa personanya, bukan tanya berapa hakikatnya, yang ditanya berapa jumlah Tuhannya di situ. Nah, sebenarnya pertanyaan mereka itu bisa dibalikkan lagi kepada Al-Quran sendiri. Makanya saya sering mengutip bagaimana di situ Yusuf, ya, di dalam Quran surat Yusuf ayat 23 menyebut seorang manusia sebagai Robbi. Dan orang Islam menyebut Allah sebagai Robbi. Berarti ada berapa Rob di situ? Nah, sama seperti orang Kristen pada umumnya jawab, karena takut nanti kalau Rob 2 itu sesat. Padahal tidak seperti itu pemahaman yang benar, Bang. Begitu loh.
Jadi ada sebuah pola pikir, ada sebuah paradigma, memang ada sebuah dilema gitu loh. Bahwa di tengah-tengah masyarakat ini, pola hidup manusia itu kadang dia takut dengan perbedaan dengan pandangan orang banyak. Oke, Gitu, itu Bang. siap-siap Bang. Itu saya ngerti. Baru mungkin yang terakhir masalah tadi Yesus punya Tuhan ya. Mungkin ini ini hanya mungkin untuk memberikan apa ya, mendorong abang supaya mengambil konsep yang sama aja. Yesus punya Tuhan sebenarnya paling tepat Yesus punya Bapa. Karena gini, konsep masyarakat kita, pengetahuan umum di orang Kristen ya, Yesus Bang, tidak ada itu pasti. Tapi begini, memang Bang. saya ngerti abang saya tanya ini, Bang, gitu. begini Bang. Menurut abang, lebih banyakkan orang beragama ini pernah membaca kitab sucinya sampai selesai, lebih kebanyakan orang yang demikian, atau sedikit yang membaca kitabnya sampai selesai? Ya sedikit memang. Lebih sedikit. Tapi konsep umum itu mereka sudah dapat, Bang. Iya, Konsep berarti umum Trinitas. berarti mayoritas umat beragama justru adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang apa yang diimaninya. Setuju nggak? Ya diimani sih, mereka imani, Bang. Cuman mungkin diksi-diksi abang itu yang jadi agak berbeda ya. Tapi tujuannya tetap satu. Kalau kita mau hati tulus ya, sebenarnya tetap satu. Cuman gara-gara perbedaan diksi, akhirnya otak akhirnya gitu ya. Terlebih lagi orang-orang yang ini jadi memanfaatkan abang. Akhirnya abang Saya ngerti itu, Bang. Saya ngerti itu. Saya mengerti. Tetapi begini, Bang. Gitu. Betul. Tapi Saya gini, ngerti Bang, itu, Bang. sebelum Tetapi saya yang saya maksud begini, Bang. Saya itu, Bang, ngerti dengan yang namanya jam terbang. Sesuatu itu, Bang, perlu waktu. Seperti orang main sepak bola, Bang. Main sepak bola itu ada 90 menit. Jadi jangan kita terlalu baper dengan di menit-menit pertama yang udah 3-0, di menit-menit pertama yang sudah berapa kosong begitu. Karena pertandingan itu masih berlangsung selama 90 menit. Nah, sama dengan seperti ini, Bang. Saya itu tidak memperdulikan bagaimana ada orang-orang nanti memanfaatkan begitu, lalu menggoreng-gorengnya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena saya percaya waktu itu masih berjalan. Tinggal orangnya aja, dia mau nggak mendalami. Kalau orang mau mendalami, nanti sebenarnya dia akan mengakui sendiri gitu loh. Karena memang kita harus ditampi, Bang. Dipisahkan gandum dengan sekam. Seperti itu. Makanya banyak orang-orang yang awam, tentu mereka akan merasa aneh. Ini statement Edis ini kok aneh gitu. Saya nggak pernah dengar yang kayak begini nih. Berarti dia ini sesat. Nggak apa-apa, Bang. Waktu akan menjawab itu kalau dia haus akan kebenaran. Gitu loh. Iya. Oke lah, Bang ya, mungkin itu aja. Kayak gitu aja ya. Kalau mungkin saran saya itulah mungkin sebagai penutup, jelas ya Tuhan Bapa langsung yang berbicara waktu Yesus sudah dibaptiskan, keluar dari air langsung Bapa yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Makanya saya lebih setuju. Agak macet dia. Oke, Bang Immanuel macet, Bang. Oke, gimana teman-teman? Masih kita lanjut? Dia macet, kayaknya sinyalnya udah habis. Kita turunkan saja. Ya, gimana? Masih kita lanjutkan lagi? Saya ini teman-teman, saya kasih info aja ya teman-teman ya. Kalau ngeluarin statement, itu nggak asal-asalan. Walaupun kadang-kadang saya itu juga sarkas. Kenapa teman-teman? Karena saya itu benar-benar mempelajari begitu. Saya baca Alkitab itu saya pelajari, saya bolak-balik, saya baca-baca terus-terusan begitu. Begitu juga Al-Qur'an itu saya baca, saya bolak-balik, saya baca terus-terusan. Sehingga saya kalau ngomong tentang kedua kitab itu, saya itu bisa mempertanggungjawabkan omongan saya. Walaupun kadang-kadang dalam perdebatan itu saya itu suka sarkas. Biasanya saya suka sarkas tuh sama orang-orang yang mengeluarkan argumen-argumen sesat begitu. Ya. Salah satu contoh.
mengenai statement saya di dalam Alkitab tentang masalah poligami. Video tersebut teman-teman ya, setelah saya cari-cari, saya renung-renungkan, ya memang itu pada waktu itu kalau tidak salah zaman-zaman di WhatsApp. Pernyataan itu muncul ketika ada seseorang Kristen kalau tidak salah yang menyatakan bahwa kalau ada Tuhan mengajarkan poligami maka sesat itu. Jangan buru-buru seperti itu. Kalau Anda belum punya jam terbang ngomong seperti itu, Anda malah jadi seperti ngelempar bumerang yang akan balik ke kepalamu sendiri. Kalau misalnya kalian mau mendiskusikan itu, ayo ke sini coba. Saya kasih kesempatan. Nanti waktu kok yang akan menjawab. Seperti itu. Apakah statement-statement saya itu ngarang bebas ataukah memang betul-betul ada dalilnya seperti itu. Oke, coba kita kasih naik, ada Karyana. Ya, silakan. Terlalu berisik juga. Ya, silakan Karyana. Nanti malam boleh kita lanjut lagi nanti malam ya. Saya harapkan sebenarnya orang-orang para master-masternya yang datang biar diskusinya itu menjadi menarik dan penonton itu bisa mengambil ilmu. Begitu. Halo Karyana. Ya, selamat siang Bang Edis. Kenapa gambarku jadi ini? Nggak tahu. Coba silakan nyalakan kamera dulu. Oke. Ibu Ya, Kristen. saya sebentar aja Bang Edis. Selamat siang. Ibu Kristen. Kristen. Oh Kristen. Kristen. Ya, gimana Ibu? Kita bahas tentang itu dulu Bang Edis. Yang mana? Siapa yang menginginkan Yesus mati di kayu salib? Ya, Siapa? jadi begini Bang Edis. Kita percaya Bang Edis itu kadang-kadang kita berkembang ya pengetahuannya ya. Pada saat itu pemikiran kita ada yang mengatakan iblis, ada yang mengatakan Bapa di sorga yang berkehendak. Nah, saya semakin hari agak tahu Bang Edis. Begini, sejujurnya setelah saya telaah ya, saya baca terus berulang-ulang, iblis menggagalkan penyalipan. Iblis tidak menginginkan Yesus disalib. Itu. Karena itu nubuatan. Nubuatan Bapa di Ya, surga. jadi siapa yang menginginkan merancang. Yesus disalib? Yang menginginkan Yesus sebenarnya tidak ada yang menginginkan Yesus disalib, itu manusia, ya. Jadi begini Bang Idris, dulu saya katakan seperti yang Bang Iya, Idris siapa bilang. manusia-manusia tersebut? Nah, manusia tersebut adalah orang-orang Farisi. Oke. Yang Menurut mendesak. Anda, menurut Mendesak. Yesus, mereka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu ingin melakukan kehendak Bapaknya atau tidak? Tidak. Oke, coba buka Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44. Oke. Yohanes 8 Ayat 44. Baik. Saya baca ya Bang Idris. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembumbun manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sebenarnya ini nggak ada kaitannya dengan penyalipan. Tidak Oke. ada. Baik, yang saya tanyakan, menurut Yesus sendiri, menurut Tuhan Yesus sendiri, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu ingin melaksanakan kehendak Bapaknya enggak?
Tidak. Coba dibaca lagi. Tidak, Pak Idris. Baca lagi. Yang bicara di situ siapa itu? Iblislah yang menjadi bapamu. Sebentar, siapa yang ngomong iblis lah yang menjadi bapamu itu yang ngomong situ siapa? Yohanes. Ya, belajar dulu, Bu. Ya, belajar dulu. Kalau Ibu bilang Yohanes, ya. Saya ngabis-ngabisin waktu kalau ngobrol sama Anda, ya. Ayo silakan. Makanya teman-teman, kadang-kadang teman-teman bayangkan ya, Anda dokter spesialisnya masang ring jantung, terus Anda ngomong sama orang masang tambal ban di ban bocor. Bayangkan Anda biasa masang ring jantung, ya, pembuluh darah koroner itu, yang kena jantung koroner. Terus Anda berdebat sama orang yang biasa nyabut paku dari ban. Kira-kira selesai nggak hidupmu coba? Iya, selesai pasti hidupmu. Makanya gini teman-teman, seenggak-enggaknya kalau teman-teman mau membahas sesuatu itu ya, apalagi membahas Alkitab gini, sekali dulu lah baca Alkitab itu sampai kelar. Begitu baru kita bisa diskusi. Jangan gede nafsunya buat berdebat ya, tapi pengetahuannya nol. Ara, Tia, silakan. Halo, Ara, Tia. Halo. Halo. Salam, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Halo. Halo. Ya, Bang Ara, Islam atau Kristen Bang? Kristen Bang. Aduh, silau Bang. Abang nggak lihat kalau Abang itu silau sekali Bang? Oke. Oke. Gimana Bang? Apa yang mau Abang bantah Bang? Apa memang ada di surga besok berpayudara besar? Pengen juga nih Bang Edis. Oke, baik, saya turunkan dulu ya. Ya, silakan ya teman-teman ya. Coba kalau teman-teman naik ke sini, pastikan teman-teman sudah menyiapkan bahan untuk membantah supaya apa? Dari perdebatan kita ini dapat diambil kesimpulan oleh orang-orang yang menonton ya teman-teman ya. Kita nggak usah peduli, kalian jangan ngaruh dari kesimpulannya Kadrun gitu loh. Kalau Rifa menyimpulkan seperti ini, ya namanya juga kesimpulannya Rifa. Gimana? Seperti itu ya, silakan. Silakan, kalau teman-teman masih ada. Kalau tidak ada, berarti nanti kita sambung. Mudah-mudahan nanti malam ya teman-teman ya. Semoga nanti malam bisa ke terusan begitu. Coba kita kasih naik ada Pak Victor, coba. Halo Pak Victor. Pak Victor. Halo? Oke, baik, saya turunkan. Kita kasih naik lagi ada Restu Zega. Kita sudah berapa jam sih? 4 jam kita, sudah 4 jam ini kita teman-teman. Ya, Restu Zega. Halo Restu Zega, silakan nyalakan kamera Anda. Restu Zega. Oke, gimana teman-teman? Apakah kita rehat dulu? Atau kita lanjut lagi?
Lu kenapa? Lu kenapa? Oh, lu kenapa? Ya, silakan nyalakan kamera. Lu kenapa? Aduh, ketahuan pinjol nanti aku, Bang. Ketahuan pinjol. Abang Kalau Islam buka atau kamera. Kristen, Bang? Kristen, Bang. Bentar, Bang. Oh, bisa. Oke. Apa yang mau Anda bantah atau apa yang Anda tidak sepakat? Silakan. Dari tadi saya loh, Bang, jam Abang awal mulai itu. Yang mana yang Oke, mau Abang bantah? Saya membantah yang dimana ketika Abang bilang ke Nawang itu, kalau nggak salah tadi yang dua adik kita itu, yang satu yang pokoknya akunnya namanya Nawang tadi. Yang dimana Abang bilang gini, Firman itu nomor 3, Allah Bapa paling nomor 1. Abang nomor kan sehingga ada di mana tingkatan gitu. Padahal Allah itu sudah diajarkan di dalam kepada Yesus Kristus di Perjanjian Baru bahwasannya Allah itu Esa gitu, Pak. Tuhan itu satu. Lalu kemudian Abang bikin tingkatan-tingkatan bahwasannya Roh ini Allah Bapa, ada Roh Kudus, ada Firman baru Roh Kudus. Kemudian yang saya tolak juga bahwasannya di dalam Kristen itu Abang sebut kita memiliki 3 Tuhan. Itu sama saja Abang mengajarkan kita paham tentang kita pinjamlah sebut dengan agama tetangga kita yaitu orang Hindu gitu, yang percaya dengan tiga Tuhan dengan otoritas yang sama dan disembah dengan sama-sama gitu. Contohnya Trimurti lah kalau nggak salah ya. Baik. Jangan ngarah ke agama-agama lain, Bang. Nanti mereka tersinggung. Soalnya Abang omongan saya saja tadi Abang tambah-tambahin begitu loh. Padahal saya tidak pernah ngomong begitu. Gini, Bang. Kapan saya ngomong nomor-nomoran tadi, Bang? Coba videonya Tadi di mana? yang ditanya adik Nawang tadi, Bang, di akunnya. Berarti ini tuh Allah tuh lebih besar daripada yang ini ya. Betul nggak Abang bilang ngomong kayak gitu? Oke, baik. Lebih tinggi nggak derajatnya daripada itu? Baik. Saya akan tunjukkan ya, Bang ya. Saya tidak pernah mengatakan lebih tinggi atau lebih apa begitu, Bang ya. Kalau lebih besar ya Abang ada, Bang. Seperti itu, Bang Edis. Baik, saya tunjukkan ya, Bang ya. Sembari Abang tunjukkan boleh nggak sambil saya gambar-gambarin? Boleh. gimana konsep Boleh. Tentu saja boleh. Tentu saja kita akan mengikuti ajaran nabi atau rasul-rasul terdahulu ya, yang punya murid-murid, yang sudah punya sejarahnya masing-masing, bagaimana 3 Tuhan itu dibidatkan, ditolak, yang harusnya nggak bisa disebut di dalam. Coba, Bang ya, saya bacakan ya, Bang ya. Saya balikan dulu kamera saya. Saya kalau ngomong, Bang, saya tidak mengikuti apa yang ada karena Tuhannya orang Kristen sekarang itu bukan Yesus lagi, Bang. Tuhannya itu katanya konsili. Baik, coba Bang baca ini, Bang. Percaya nggak Alkitab ini Abang percaya nggak? Justru saya percaya Alkitab, Bang. Begini. Nah, Justru itu berdasarkan sekarang begini. awal gereja mula-mula, Bang. Jangan Abang bilang saya nggak percaya Tuhan. Makanya Oke, itu sebentar, dipisahkan saya balik dulu, semua, Bang ya. Saya balik dulu, Bang. Sebentar, saya balik dulu kamera saya ya. Gini. Jadi yang saya maksud begini, Bang. Saya makanya teman-teman saya udah 4 jam tapi saya masih terus berusaha untuk ini ya. Karena saya itu sebenarnya saya itu lebih care urusan Kristen. Banyak orang nggak tahu bahwa saya lebih peduli tentang urusan Kristen daripada urusan-urusan orang Islam. Makanya kalau bahas Kristen, saya lebih bisa 12 jam saya bisa sanggup. Begini, Bang. Menurut Anda, kalimat ini salah atau benar? Barang siapa yang tidak sesuai dengan pengajaran Bapak Gereja, barang siapa yang tidak sesuai dengan konsili, mereka sesat. Kalimat itu benar atau salah? Tentunya Bang ya, menurut saya yang ketika sejarah itu Bang sudah Sebentar Bang, dijawab aja singkat dulu Bang. Karena sering sekali, sedikit Bang, biar kalau Bang gini Bang ya, saya host biar saya atur Bang. Nanti Abang saya kasih izin ngomong, coba dengerin saya dulu. Saya banyak mendengar jargon
banyak mendengar ungkapan-ungkapan dari RK, ungkapan-ungkapan yang salah. Begitu. Ungkapannya begini, kalau siapa yang mengajarkan pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Bapak Gereja, sesat. Siapa yang tidak mengajarkan sesuai konsili-konsili, sesat. Pertanyaan saya, pernyataan itu biblikal atau tidak? Jangan dibisukan, Bang. Tentu saja mereka biblikal. Baik, begini Bang, itulah awal daripada kebodohan Bang. Begini, yang benar It's itu okay. begini Bang, Itu sedikit tentang Bang, gantian Bang, pilihan. nanti Abang ngomong. Bang, dengerin dulu Bang, dengerin dulu. Yang benar itu begini, barang siapa yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu yang sesat, itu yang benar Bang. Jadi jadi RK itu, dia itu Tuhannya itu konsili. Konsili dan Bapak Gereja itu Tuhannya. Begitu. Jadi Bang, pernyataan yang benar adalah jikalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus, maka sesat. Itu yang benar. Ya. Mau Bapak Gereja mau apa? Kalau nggak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, maka sesat dia. Setuju nggak Anda? Atau jangan-jangan Tuhan Anda juga udah Bapak Gereja sekarang? Setuju nggak? Saya setuju. Yang nggak Oke. setujunya Kalau saya- Bapak sebentar Bang. Kalau Bapak Gereja, sebentar Bang. Kalau Bapak Gereja mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan ajaran Tuhan Yesus, sesat nggak Bapak Gereja itu? Sesat dong. Intinya Baik. itu loh, Bang. Menurut Anda apakah Bapak lebih besar daripada Yesus? Kita balik ke pemahaman Tritunggal, biar saya gambarin Bang, boleh? Sebentar Bang. Menurut Anda, tadi kan Anda kan datang mau bahas itu tadi. Apakah Iya, Bapak tentang lebih Tritunggal. besar daripada Yesus? Enggak, itu tidak ada besar kecilnya Bang, itu mereka satu hakikat Bang. Contoh, misalnya saya ini manusia, hakikat saya manusia, saya punya pikiran, saya punya jiwa, saya punya suara. Tiga ini di dalam satu hakikat, saya Oke. disebut hakikat saya manusia. Oke, coba baca Dan ini Bang. Coba baca ini punya Bang. Roh Kudus. Iya. Bang, nggak ada itu Bang. Abang cari di dalam Alkitab, kalau ada hakikat-hakikat begitu saya lompat dari Monas Bang. Coba Abang baca ini. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Siapa yang ngomong Bapak lebih besar daripada aku? Yesus sebagai manusia. Oke, menurut Tuhan Yesus Bapak benar atau salah? Di dalam ayat itu dia, kemanusiaannya dia lebih Bapa lebih besar daripada dia. Mana di sini ayatnya kemanusiaannya lebih besar? Abang pemahaman yang seperti ini abang belajar atau secara pihak sendiri? Bukan. Yang saya tanyakan kepada Anda, di sini waktu Yesus ngomong Bapa lebih besar daripada aku, di sini Yesus bukan Tuhan. Tentu dia punya dua natur, Bang. Setuju nggak sih itu? Dia punya natur ilahi dan kemanusiaan. Bukan 100%. Bang, saya nggak bahas itu. Ini kalau Abang sudah mulai kayak gini-gini sama orang Islam Bang, nggak ada Bang orang Islam yang dibaptis Bang. Begini loh, yang saya tanyakan sama Anda begini, sebentar Bang ya, begini Bang. Saya mau Waktu prolog Yesus dulu, berkata, sedikit Bang, dengarkan dulu Bang. Waktu Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku, apakah di sini Yesus tidak sebagai Tuhan? Dia sebagai Tuhan di situ, tapi dia mengajarkan bahwasannya Bapa itulah yang disembah, Bang Edis. Dia sebagai teladan manusianya Yesus yang dimana masih tergantung kepada Sang Pencipta itu. Dia masih tergantung dengan manusiawinya. Ketika dia lapar, dia masih tergantung. Dia butuh makan. Ketika dia disunat, dia diserahkan kepada Tuhan. Dia masih tergantung, Bang Edis. Itulah yang disebut dengan natur manusianya Yesus. Tetapi ketika dia disebut juga Allah, dia merupakan firman dari Allah tersebut. Dia merupakan satu daripada Allah. Makanya disebut dia Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan Allah Bapa. Begitu Bang Edis. Kadang kita itu butuh menyerah, Bang Edis. Gimana maksudnya? Butuh sadar, Bang. Ketika kita membuat
dua kelompok ini yang berbeda pemikiran bukan kuantitas yang kita lihat Bang Edis, tapi kualitas gitu. Oke, jadi menurut Bang Edis Anda, sadar nggak apakah di belakang apakah setiap Anda orang tidak mengakui bahwa kepala daripada Sang Mesias, kepala daripada Kristus itu adalah Bapa di surga? Boleh nggak saya menggambarkan bagaimana konsep Tritunggal saya, Bang Edis? Enggak, sebelum ke konsep-konsep dulu, Bang. Makanya gini, makanya saya bilang Tuhannya nggak orang nyambung, Kristen, Bang Edis. Tuhannya Kenapa orang saya sebut Gini, Bang. nggak boleh ada Saya Tuhan? tidak mau, Bang, ada begini, Bang. Saya tidak mau sekarang, Bang, Tuhan kita itu jadi Trinitas. Tuhan kita itu Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Gitu, Bang. Itu Tuhan kita. Tuhan kita bukan Trinitas, Bang. Tuhan kita itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana, Bang, dalam Alkitab Tuhan kita adalah Trinitas? Nggak ada, Bang. Yang ada Lalu kenapa Yesus Yesus Tuhan mengajarkan kita, Tuhan itu Bapa Tuhan kita. Itu yang ada, Bang. satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya. Sehingga itu selalu kontradiksi, Bang Edis, dan tidak menemukan jawaban. Gimana? Makanya dipikirkan dulu konsepnya gitu. Boleh nggak saya gambarin sebentar biar kita nyambung? Silakanlah, silakan ya, silakan. Ya, izin ya Bang Edis ya. Silakan. Nah, di sini saya mencoba menggambarkan ini adalah Allah ya. Ini Allah yang suatu kita nggak bisa bilang ya. Ini Roh Kudus nih. Sorry, tulisan saya jelek. Ini firman. Agak besar sedikit, Bang, biar kelihatan. Kalau kayak gitu nggak kelihatan, nggak bisa ngelihat kami. Tulisannya pun harus pakai spidol, Bang. Jangan pakai tinta kecil begitu. Ini adalah Bapa. Nah, Kurang di dalam besar, Bang. Nggak segitiga kelihatan, ini, Bang. Kurang besar, Bang. Coba gambar segitiganya yang besar, Bang. Enggak, yang intinya gitulah Bang. Saya Iya, kurang nulis. coba Bang. segini loh. Abang kan sudah kasih kesempatan nih, biar jelas, Bang. Begitu, coba. Abang kan udah turun dari surga nih. Coba, ayo. Sama aja Bang Edis, nanti nggak muat bukunya Bang Edis. Terlalu kecil sekali pun segitiganya, Bang. Ya ampun. Besar gitu loh, Bang. Bikin yang besar gitu loh. Satu halaman penuh dibikin. Nah, begitu. Garisnya pun yang tebal gitu. Ini kayaknya ini. Bom-bom punya ini. Ya, silakan. Kadang kita harus sadar Bang Edis gitu loh. Kapan harusnya menyerah, kapan harusnya apa. Sehingga kita nggak terbuat kelompok gitu, sehingga radikal saling serang pribadi. Padahal harusnya Enggak ada kita di sini, Bang Anu. Bang, kita di sini menyajikan perdebatan supaya dari perdebatan ini orang bisa mengambil kesimpulan yang benar gitu. Silakan. Oke, silakan. Oke, izin ya Bang Edis ya. Kalau Nah, saya ini hanya mengutip apa yang ada dalam Alkitab, Bang. Kalau Abang mengutip apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja dan para konsili. Kalau saya mengutip apa yang diajarkan Yesus. Makanya saya simpulkan Tuhan makanya Abang itu ketika bukan kita- Yesus, tapi bapak-bapak gereja. Oke. Silakan. Makanya kita ketika baca Alkitab itu Bang, kita butuh pastor, seorang pembimbing. Nggak boleh kita ngambil satu paham kita sendiri Bang Edis, tentunya ya. Oke. Ini Allah. Dia punya 3 pribadi ini. Allah Bapa, Allah Firman, dan Roh Kudus. Makanya di dalam disebut 3 pribadi itu, 3 di dalam sebenarnya itu adalah satu, yaitu Allah sendiri. Nah, Sang Firman ini yang merupakan Sang Allah juga yang memiliki hakikat yang sama dengan Bapa dan Roh Kudus, dia mengambil rupa menjadi manusia gitu. Berarti Bapak menjadi manusia. Ya, secara harus kita akui karena mereka satu hakikat. Firman, Bapa, dan Roh Kudus ini merupakan Berarti satu Bapak di hakikat surga yang menjadi sama. manusia. Bentar Bang Edis ya. Dia punya 2 natur dia ketika turun ke dunia. Sebentar, Bang. Berarti Bapak di surga menjadi manusia. Kalau abang bilang Bapa di sorga itu satu, ya itu berarti abang salah. Bapa Bang, itu ke Bang, coba Bang, Allah itu gini loh Bang, tidak biar ada kita batas, nggak Bang. berbelit gini Bang. Gini, berarti Bapa di surga itu menjadi manusia. Bukan Bapa yang menjadi manusia, Bang Edis, yaitu Firman yang menambahkan
dirinya menjadi manusia. Di Oke, ayat Yohanes firman 1 menjadi ayat manusia. 14. Oke, tadi Anda bilang Allah itu 3 pribadinya. Ya, Oke, Allah di situ Allah Bapa di surga. ya, betul, betul. Oke, Allah Bapa di surga punya 3 pribadi. Ya, 3 pribadi, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jangan kita bilang Allah Bapa ini satu Tadi orang. tadi gitu, Bang. katanya Atau satu Abang bentuk. bilang Allah Bapa punya 3 pribadi. Gimana, Bang? Enggak, kita bilang lah Tuhan kita ini punya 3 pribadi lah kita bilang. Ya, Tuhan 3 di situ pribadi, siapa? Yaitu Bapa, Firman, Sebentar, dan Bang. Roh Kudus. Bang, waktu Anda berkata Tuhan, Tuhan di situ siapa? Tuhan kita ini ya Bapa ini, Bapa, Firman, dan Roh Kudus ini kita sebut bisa Tuhan. Cuman dia dalam satu Bukan, hakikat, tadi Bang. kan gini Bang, saya bingung dengan apa yang Anda jelaskan gila. Anda itu berusaha ingin menjelaskan konsep yang dibuat oleh Tertullianus. Gini Bang, Abang itu ngerti nggak sejarahnya? Abang tahu Tertullian itu siapa? Siapa Tahu? itu, Bang? Tertullian itu yang menggagas konsep tres persona una substantia. 3 pribadi, 1 hakikat. Itu konsepnya Tertullian. Tertullian yang nulis idenya itu sudah membuang itu ke tong sampah. Abang tahu itu? Enggak, Bang Edis. Oke, coba jelaskan kepada saya. Tadi Anda berkata Allah itu 3 pribadinya, betul? Ya, Oke, Allah di situ siapa? Allah di situ kita sebut dia Tuhan yang Esa atau satu Tuhan. Iya, siapa? Itu merujuk kepada siapa itu? Bapa, Firman, dan Roh Kudusnya. Karena Oke, pada mulanya Allah Firman bersama-sama dengan Allah. Oke, berarti Allah di situ Yang punya 3 satu-satu. pribadi. Ya, Allah di situ Oke. punya 3 pribadi. Oke, baik. 3 pribadi. Siapa aja itu? Bapa, Firman, dan Roh Kudusnya. Oke, lanjut. Terus? Nah, si Firman ini yang merupakan Firman ini yang memiliki hakikat yang sama dengan Roh Kudus dan Bapa itu tuh memiliki rencana yang dimana ketika dibilang di situ ya kalau ayatnya kalau nggak salah itu karena begitu besar kasih karunia karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini sehingga dia melahirkan anaknya yang tunggal yang dimana dia melahirkan anaknya itu melalui Firman. Firman ini ada 2 kuadrat ketika dia berada di bumi, Bang Edis. Ada kuadrat ilahi, ilahinya itu maksudnya ya sebagai firman yang merupakan bagian dari Bapa dan sebagai juga manusia. Sehingga kita nggak boleh melihat Yesus itu sang manusia. Di sini ada Allah Tuhan, Allah atau Tuhan. Itu dia sebenarnya adalah manusia yang kita lihat dari bawah gitu. Harusnya kita lihat Allahnya Yesus itu dari atas ke bawah. Oke, Sehingga baik. banyak pertanyaan di Baik. manusia benar Bang Idis. Baik. Yesus itu Tuhan. Loh, kok dia netek ke Bunda Maria? Bukan di situ kita lihat. Yesus itu manusia, kok dia begini, kok dia begitu. Yesus itu Tuhan, kok dia mati? Bukan begitu lihatnya, tetapi Allah yang menjadi manusia itu ya menggambarkan bagaimana dia lahir di situ. Kita sebut juga dia Yesus Kristus itu nabi, betul dia nabi, dia raja. Sebentar, dia Bang. imam. Jangan ke sana-sana dulu, Bang. Biar kita kalau bahas tuh satu bahasan kelar dulu, Bang. Biar enak kita. Berarti pribadi yang kedua atau salah satu dari yang 3 pribadi Ya, itu betul. menjadi manusia. Ya, Oke, pribadi yang mana itu yang menjadi manusia? firmannya, firman pribadi yang firman. Oke, pribadi sang firman menjadi manusia. Nah, ketika dia menjadi manusia, sang pribadi tersebut memiliki kepala nggak dia? Maksudnya kepala Bang Edis? Yang paling otoritas tertingginya gitu Iya, ya? dia memiliki otoritas nggak dia? Punya Tuhan nggak dia? Sang firman ini ketika menjadi manusia. Iya. Nah, kita jelaskan dulu Bang Edis ya. Manusia dia butuh ketika dia bayi, dia butuh makanan nggak? Dia butuh minuman nggak? Manusia tersebut. Kita nggak bilang makanan minuman, Bang. Ketika sang firman menjadi manusia, sang Mesias, apakah dia itu memiliki otoritas atau memiliki sesuatu yang berotoritas atas dirinya? Jangan membisukan diri, Bang. Udah saya ladenin diskusi loh, Bang.
Halo? 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 Bentar Bang Edis. Ya, sampai mana tadi Bang Edis? Sorry. Ketika Sang Firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Coba Bang, abang ngadep sini aja lah wajahnya. Coba, abang ngadep sini coba. Oke. Ketika Sang Firman itu menjadi manusia, yaitu Sang Mesias. Atau saya tanya dulu, nanti ada bang nggak percaya lagi Yesus itu Sang Mesias. Abang percaya nggak bahwa Yesus adalah Mesias? Saya percaya dia Mesias. Oke. Yesus Sang Mesias, dia punya sebuah otoritas nggak yang kepadanya dia takluk, mengabdi, tunduk dan mengikuti kemauannya? Punya nggak dia itu? Yesus Sang Mesias ini manusia nggak, Edis? Gimana? Yesus Sang Mesias adalah manusia nggak? Betul nggak? Tentu. Nah, setuju nggak Yesus itu ketika ada di bumi, dia punya 2 kuadrat. Satu sebagai manusia, satu lagi sebagai Allah. Punya 2 kuadrat nggak dia ketika ada di bumi? Oke. Saya tanya Anda, Musa... Tenang dulu bang, tenang bang. Biar Anda ngerti apa yang saya paham. Paham terus, gitu. Abang percaya nggak Musa itu diangkat menjadi Allah bagi Firaun? Diangkat menjadi Allah, di mana ayatnya itu Bang Edis? Musa diangkat menjadi Allah bagi Firaun. Maksudnya itu? Iya, belajar dulu bang, belajar lagi ya, belajar dulu. Nanti kalau udah belajar. Jadi teman-teman, banyak orang mengira, salah memahami begitu loh. Kata Allah itu pengertiannya apa? Kata Tuhan itu pengertiannya apa? Seolah-olah Allah itu adalah jenis-jenisan yang berbeda dengan manusia begitu dan lain sebagainya. Tapi ya gimana lah. Kita lanjutkan besok lagi aja tuh gimana teman-teman? Boleh kita lanjutkan? Kita lanjutkan besok lagi atau kita sambung lagi? Kita lanjut besok lagi aja ya. Semoga kita nanti malam bisa diskusi lagi dan kayaknya diskusi kita masih melanjutkan ini ya teman-teman ya. Karena ini perlu kita tuntaskan dulu sampai kelar. Baru kita bisa lanjutkan kembali ke pokok-pokok bahasan seperti biasa ya teman-teman ya. Oke? Atau ada yang mau naik tuh, ada yang mau naik nih. Saya udah live 4 jam 25 menit loh. 4,5 jam. Rehat dulu lah saya ya. Saya rehat dulu. Gimana? Masih ada yang pengen satu lagi loh. Coba gimana nih? Aduh. Kita lanjutkan lah nanti malam ya. Kalau berbicara soal doktrin ini memang ya kita harus ikut anu lah. Soalnya banyak orang yang sudah merasa turun dari surga ya. Oke, baiklah ya. Kita lanjutkan besok lagi teman-teman. Rehat dulu. Nanti malam kita jumpa kembali ya jika Tuhan izinkan. Pantengin terus channel ini. Jangan lupa di follow. Dan saya ucapkan selamat beristirahat. Selamat makan siang yang makan siang. Kita lanjut lagi nanti malam. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom. Sampai jumpa.